Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Irene Gajah Damanik dari Prodi Marketing Communication dengan NIM 44323010016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dalam perspektif budaya hukum. Korupsi semakin meluas, vulgar, dan merajalela. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas. Berdasarkan laporan Lembaga Transportasi Internasional atau TI, sejak tahun 1998, Indonesia berada di deretan peringkat atas negara terkorup di dunia. Pada tahun 1998, Indonesia berada di peringkat 6 atas negara terkorup di dunia. Menurut Luhut M. Pangaribuan pada tahun 2002, perilaku koruptif terjadi pada hampir semua penegak hukum, bukan karena moral rendah, tetapi dari para penegak hukum itu sendiri mereka menerima uang secara tidak halal. Menurut persepsi mereka, bukanlah sesuatu yang hal aneh lagi, akan tetapi menjadi suatu keharusan untuk mereka lakukan. Selanjutnya adalah faktor terjadinya korupsi. Pertama ada disintegrasi atau anomi sosial karena perubahan sosial tertentu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi. Kedua ada fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Ketiga ada penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai shortcut mengumpulkan harta. Keempat ada paternalisme korupsi tingkat tinggi, meresap dalam kehidupan masyarakat, merasa bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya atau aji mumpung. Selanjutnya ada dibutuhkan penegak hukum progresif, yaitu keterpurukan penegak hukum dalam menangani masalah korupsi telah membawa bangsa Indonesia terjatuh pada keadaan krisis hukum. Hukum kehilangan kepercayaan dan pamor untuk mewujudkan nilai keadilan yang harus diberikan. Ia tidak lagi berada pada posisi otentatif untuk menata dan mengendalikan proses ekonomi, sosial, politik, melainkan difungsikan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan. Dampak dari ketidakpercayaan pada penegakan hukum, sebagian rakyat kemudian melakukan tindakan penyelesaian sendiri, yang salah satu bentuknya adalah perbuatan main hukum sendiri. Selanjutnya ada penindakan agar tidak korupsi. Penindakan korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas. Menurut Pranggono, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pemberantasan dan penjagaan korupsi di Indonesia. Menjelaskan mengenai strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, yakni penindakan pencegahan dan serta pendidikan dan peran serta masyarakat, tujuannya supaya orang takut melakukan korupsi, takut dihukum berat, dimiskinkan, dihukum sosial, dan dihukum politik. Selanjutnya ada faktor yang bisa membuat lembaga anti korupsi gagal, yaitu jika tidak ada komitmen politik, sumber daya yang tidak memadai, independensi tidak bisa ditegakkan, tidak ada kredibilitas, dan dukungan masyarakat. Tidak ada koalisi lembaga yang membantu lembaga pemberantas korupsi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.